Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kofifa Dinda Zulhaini dari Prodi D3 Akuntansi akan melanjutkan pada bab 2 mengenai investasi pada instrumen ekuitas. Menurut PSAK 50, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Kemudian, apa saja sih karakteristik dari saham? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk yang pertama menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua itu menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga yaitu menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Tingkat pengaruh investor atas investi dibahas dalam beberapa PSAK, yaitu seperti PSAK 15 dan PSAK 65. Instrumen keuangan sudah diatur dalam PSAK 71. Hampir semua perusahaan mempunyai instrumen keuangan, apalagi perusahaan perbankan. Instrumen keuangan itu sebuah perjanjian atau kontrak. Dari kontrak ini, jika berupa aset keuangan, tentu akan meningkatkan aset bagi perusahaan tersebut. Dan jika berupa liabilitas, maka akan meningkatkan kewajiban bagi perusahaan tersebut. Instrumen keuangan dibagi menjadi aset keuangan, liabilitas keuangan, dan ekuitas keuangan. Aset keuangan itu berupa suatu kontrak yang melibatkan minimal 2 orang yang akan meningkatkan aset bagi perusahaan. Yang termasuk dalam aset keuangan itu investasi saham, obligasi, kas, dan piutang. Kemudian ada liabilitas keuangan. Contohnya itu hutang obligasi, hutang wesel, jangka panjang, dan ekuitas contohnya itu saham biasa dan saham preferen. Investasi pada instrumen ekuitas yaitu investasi pada sekuritas saham atau investasi pada saham. Semua tergantung pada kepemilikan saham yang kita miliki. Persentase yang dimiliki investor mempengaruhi metode apa yang digunakan. Jika tidak ada pengaruh yang signifikan, maka digunakanlah metode biaya atau nilai wajar. Jika ada pengaruh yang signifikan, digunakanlah metode ekuitas. Metode biaya atau nilai wajar mengacu pada PSAK 55 revisi 2014 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Sedangkan metode ekuitas mengacu pada PSAK 15 revisi 2014. Jika nilai kepemilikan kurang dari 20% saham, maka menggunakan metode biaya. Dan jika nilai kepemilikan di antara 20% sampai 50% saham, maka menggunakan metode ekuitas. Jika nilai kepemilikan lebih dari 50% saham, maka bisa menggunakan metode nilai wajar ataupun nilai ekuitas. Misalnya, saya mempunyai saham di PTA sebesar 10%, maka saya akan menggunakan metode nilai wajar. Dan jika Nabila mempunyai saham di PTA sebesar 50%, maka Nabila menggunakan metode nilai ekuitas. Metode biaya dan nilai wajar. Bagaimana pengakuannya? Untuk metode yang digunakan, metode biaya, yaitu investasi akan diakui sebesar harga perolehan. Tetapi setelah investasi mengumumkan dividen, investor akan mengakui sebagai pendapatan secara proporsional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi itu bisa berubah jika ditambah, dijual, atau mengalami penurunan nilai. Sedangkan untuk metode yang kedua, yang metode nilai wajar, pengakuannya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal. Investasi akan diukur sesuai nilai wajar. Bagaimana penyajian dan pengungkapannya? Untuk metode biaya, investasi disajikan tetap sebesar biaya perolehan. Sedangkan untuk metode nilai wajar, investasi yang tercatat disesuaikan dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan sesuai ketentuan pada PSAK revisi 2014.
Selanjutnya itu ketentuan pengungkapan atas instrumen keuangan yang sudah diatur dalam PSAK 60 revisi 2014 tentang instrumen keuangan, yaitu pengungkapan. Investor harus mengungkapkan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan berdasarkan klasifikasinya, rincian biaya perolehan, dan nilai wajar atas investasinya serta pengungkapan lain. Berdasarkan PSAK 15 revisi 2014, investasi metode ekuitas awalnya diakui sebesar harga perolehan. Setelah itu, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas saham. Jika nilai ekuitas saham meningkat, maka investor melalui peningkatan sahamnya. Perubahan, peningkatan, atau penurunan atas nilai saham dapat terjadi jika satu, pengakuan laba atau rugi bersih entitas. Yang kedua itu pembagian dividen. Yang ketiga yaitu pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas. Apakah investor bisa berhenti berinvestasi? Jawabannya bisa. Bagaimana pengakuannya? Jika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal investasinya berhenti, maka investasi pada entitas saham yaitu ketika yang pertama investasi menjadi investasi pada anak perusahaan. Maka investor mencatat investasinya sesuai PSAK 22 dan PSAK 65. Yang kedua, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingannya dalam entitas. Maka investor mengukur sisa kepentingan itu pada nilai wajar sesuai PSAK 55. Ketika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif lainnya direklasifikasikan dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kemudian, bagaimana penyajian dan pengungkapan pada metode ekuitas? Pada metode ekuitas, investasi disajikan pada nilai tercatatnya, sedangkan bagian laba atas entitas asosiasi disajikan di laporan laba rugi dalam pos tersendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.